Kegiatan sosialisasi dan koordinasi program Keluarga Harapan Kabupaten Cianjur melalui Wisuda KPM Graduasi Mandiri Program Keluarga Harapan dimulai. Sambutan selamat datang dari Bupati Kabupaten Cianjur kepada yang terhormat Bapak Haji Herman Suherman, kami persilakan. Kalau mau sambutan boleh dibuka, tapi peserta tidak boleh dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sori sodri wa yasiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli, amma ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Ibu Diah Pitaloka, beliau anggota DPR RI Komisi 8 dari Dapil Cianjur dari fraksi Partai Demokrasi Perjuangan. Silakan berdiri, Bu. Biar dikenal. Beliau yang selama ini membantu saya dalam mengusulkan program-program PKH dan bantuan Bansos. Alhamdulillah Cianjur paling banyak menerima bantuan. Terima kasih Bu Diah. Ya. Juga yang saya hormati Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Republik Indonesia Bapak Pepen Nazarudin, dan juga yang saya hormati Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Bapak Rahmat Kusnadi, dan juga yang saya hormati Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cianjur, hadir yang mewakili Pak Kapolres, yang mewakili Pak Kajari, yang mewakili Pak Kajari dan Pak Kapolres ya, terima kasih. Juga yang saya hormati rekan-rekan para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur yang hadir. Juga yang saya hormati Koordinator PKH Wilayah 2 Provinsi Jawa Barat, Bapak MDD Soleh. Dan juga yang saya hormati pimpinan cabang BRI Kabupaten Cianjur, juga yang saya hormati para camat se-Kabupaten Cianjur, juga para kepala desa se-Kabupaten Cianjur, yang saya hormati para pendamping PKH se-Kabupaten Cianjur, juga yang saya hormati, saya banggakan para KPM Graduasi Mandiri. Hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas izinlah, atas ridhonya, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama pada acara kegiatan sosialisasi dan koordinasi penanganan fakir miskin melalui optimalisasi program Keluarga Harapan PKH dan wisuda mandiri PKM Graduasi PKH se-Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, sampai dengan kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, terkait dengan kegiatan ini, izinkanlah saya atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur dan warga masyarakat Kabupaten Cianjur mengucapkan selamat datang, wabil khusus kepada Ibu Diah Pitaloka dan juga Bapak Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Republik Indonesia, setelah hadirin semuanya, ucapkan selamat datang di Kabupaten Cianjur dan ucapan terima kasih saya atas nama pemerintah, Bapak Ibu telah bisa hadir. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu ini insya Allah membawa berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya juga saya atas nama pemerintah juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dihadiri oleh Bapak Direktur Jenderal. Ucapan terima kasih kami bahwa alhamdulillah di masa-masa pandemi COVID-19 ini masyarakat kami di Kabupaten Cianjur telah banyak menerima bantuan dari Kementerian Sosial. Walaupun saya melalui telepon, melalui perjumpaan dengan Pak Menteri, melalui Ibu Diah juga, ternyata Kementerian Sosial sangat respect terhadap masyarakat Kabupaten Cianjur. Insya Allah mudah-mudahan saya juga kemarin komunikasi dengan Pak Menteri, insya Allah akan ada bantuan lagi khususnya untuk penambahan yang beras 15 kilo dan uang 300 ya Pak ya. Mudah-mudahan saya berharap ke Pak Menteri, mulai Bapak Dirjen, saya Cianjur tetap
yang namanya bantuan untuk masyarakat Cianjur tetap masih diperlukan, Pak. Mudah-mudahan suara saya yang membawa ribuan warga masyarakat Cianjur untuk menerima bantuan, insya Allah mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong doakan kami, tolong doakan juga Pak Menteri dan jajarannya agar tetap bisa membantu Kabupaten Cianjur. Lanjutkan ya. Apal Pak Camat mah, lanjutkan. Pak Menteri ini sangat luar biasa. Malah Ibu Diah itu beliau menyatakan, Pak Herman mah kanya Pak Menteri, gitu. Makanya manfaatkan, ya. Alhamdulillah, alamin. Cianjur, alhamdulillah Pak Dirjen menerima bantuan dari Menteri Sosial hampir 270.000 kepala keluarga. Ini luar biasa ya, luar biasa untuk Kabupaten Cianjur. Dan yang namanya bantuan walaupun sudah banyak, tetapi hayangnya lantaran saking sayangnya saya terhadap masyarakat Kabupaten Cianjur ya. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih khususnya kepada teman-teman saya, para pendamping PKH yang selama ini berjuang terus dengan saya untuk masyarakat Cianjur. Ya. Saya Pak Dirjen hampir dulu setiap hari saya keliling dengan teman-teman pendamping PKH. Bahkan saya dengan para kepala OVD, kalau ada rapat dinas se-Kabupaten Cianjur, saya adakan di desa dan semua kepala OVD itu harus nginep di rumah-rumah KPM. Ya. Biasanya kepala dinas nginepnya di seperti ini, di hotel bintang 4, bintang 5, sekarang sama saja dibalikan. Kepala dinas, camat, nginepnya harus di KPM. Ternyata, dan juga saya mewajibkan kepala dinas dan camat nginep di KPM tidak boleh merepotkan KPM. Semua peralatan termasuk akomodasi ini harus membawa masing-masing. Dan alhamdulillah para KPM senang kedatangan para kepala OVD dan para camat. Sehingga banyak request dari kecamatan, Pak Iraha Bade nginep di KPM. Saya bilang nanti bergiliran kita keliling terus. Bahkan lucunya ada seorang kepala OVD, kepala dinas, Pak Dirjen, dia memakai lepisnya digantungkan di ini, ada anaknya KPM. Pak, saya mah baru lihat baju lepis, celana lepis, akhirnya diberikan. Ada yang pakai sarung, sarung yang lebih bagus, apa namanya? BHS. Ya. Iya. Pakai sarung BHS Pak yang mahal, yang harganya berapa? 3 juta ya? 3 juta, pas lihat kepala OVD dan camat pakai BHS, ada anaknya, Pak, saya mah belum pernah pakai sarung BHS, akhirnya diberikan Pak. Pokoknya apapun yang diminta oleh KPM, kepala dinas saya, diberikan apapun. Sehingga banyak KPM-KPM yang ingin dikunjungi oleh Bupati dan para kepala dinas dan camat. Ya. Alhamdulillah, untuk para kepala OVD pun dan camat bersyukur Pak. Yang biasanya tidur di di kasur yang empuk, di pinggirnya wanita cantik, istrinya maksud saya. Sekarang tidur di KPM nggak pakai kasur, pakai tikar Pak. Tidur pun mandi pun di WC yang umum, yang bawahnya kelihatan, atasnya kelihatan, cuma tengah-tengah aja. Dicubluk ya, seperti itu. Tapi begitu pulang ke rumah, para kepala OPD laporan ke saya, Pak, alhamdulillah, saya di rumah nyaman, saya di rumah tidur bisa enak. Mereka KPM kasihan Pak. Jadi disentuh hatinya untuk peduli kepada masyarakat miskin. Dan sebaliknya, untuk pendamping PKH, yang biasanya mereka nginep di rumah-rumah KPM, insya Allah di bulan Oktober akan saya bawa ke hotel Pak. Nanti kita ada bintek beberapa hari, pendamping PKH suruh nginep di hotel dan juga dengan operator SIG-NG. Kita juga bawa ke hotel beberapa hari suruh nginep karena mereka sudah biasa nginep di PKH. Mereka wajib nginep di hotel. Insya Allah akan dibiayai dari APBD Pak, Kabupaten Cianjur. Bahkan bukan itu saja, saya semenjak saya melanjutkan kepemimpinan di Kabupaten Cianjur, pendamping PKH itu dulu nggak punya insentif Pak. Saya setelah menduduki jabatan jadi bupati, insentif saya berikan. Dan insya Allah saya berjanji di tahun 2021 pendamping PKH insentifnya naik 100%. Ya. Dan perlu kami laporkan Pak. Siap Pak Kades, tenang. Untuk umroh Pak, tahun kemarin saya mencari pendamping PKH terbaik. Berapa orang Pak Kadis? 5 ya? Oh 4 orang.
tahun kemarin 4 orang saya berangkatkan umroh, pendamping PKH yang terbaik. Insya Allah di tahun 2020 menjadi 7 ya. Kemudian juga kemarin ke saya Pak Bupati, karena kan kita belum punya laptop katanya ya. Tapi insya Allah laptop bertahap untuk koordinator kecamatan dulu, saya bilang ya. Kasih laptop nanti di tahun 2021 ya. Kemarin ada yang ngeluh juga Pak ke saya, karena ada pendamping PKH yang baru belum punya baju. Kemarin kenapa udah punya baju? Pak, lungsuran itu dikasih sama seniornya gitu. Tapi insya Allah di perubahan anggaran saya bilang, saya dari APBD akan beli baju baru untuk pendamping PKH. Ya, insya Allah. Saya khusus ke pendamping PKH, kenapa? Biar pendamping PKH semangat mendampingi para kepala desa, ya. Tujuh ke Pak Kades? Ya. Hari Pak Kades mah ADD ku abi tambahan tenang. Ya. Kepala desa mah bisa belanja sendiri insya Allah, ya, kepala desa itu. Jadi lalu nguping kata-kata lanjutan jadi semangat, wajib ya, oke lah. Juga saya ucapkan terima kasih, apresiasi kepada KPM ya, yang sudah graduasi mandiri. Perlu kami laporkan Pak Dirjen, yang KPM graduasi mandiri, insya Allah kami pun dari pemerintah daerah sepulang dari sini akan membantu modal usaha sebesar 2 juta ya, 2 juta insya Allah. Dan juga di lapangan ini kendala-kendala yang kita rasakan, karena ini kesalahan kami Pak Dirjen ya, DTKS ini sudah beberapa tahun belum dirubah, hampir 5 tahun Pak Kadis ya, belum dirubah, sehingga saya berinisiatif nanti di perubahan anggaran ini akan membintek dan menganggarkan akan merevisi data-data miskin di Kabupaten Cianjur. Kemarin ya, pada saat ada pandemi COVID-19, DTKS dirauh semuanya, dibantu oleh Pak Menteri. Ternyata di dalamnya ada masyarakat yang sekarang sudah mampu. Karena kehidupan manusia ini kan berubah-ubah ya. Mungkin dulu pada saat didata oleh SIKNJ ya, operator SIKNJ yang bersangkutan termasuk kategori miskin. Tapi karena kehidupan manusia itu kan berubah-ubah, sehingga yang miskin ini seorang wanita yang cantik dinikahi oleh pendamping PKH jadi kaya Pak. Jadi kaya. Nah di DTKS-nya belum di-delete, sehingga sekarang pada saat ada bantuan dari Pak Menteri masih tercantum. Akhirnya kasihan pendamping PKH dan para kepala desa. Bengkena dekat dengan kepala desa, tim sukses kepala desa, dekat dengan KPM, dekat dengan pendamping. Akhirnya alibi tersebut banyak dipelintirkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga mudah-mudahan dengan program kami akan merevisi data DTKS, mudah-mudahan ini akan bantuan ini tepat sasaran. Dan juga alhamdulillah kemarin saya mendapat informasi dari Pak Menteri, ternyata sudah ada SKB ya Pak, 3 menteri. Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, bahwa ada program merevisi data DTKS. Saya bilang ini keduluan oleh Cianjur Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga ini sinergi dan kita ingin secepatnya, sehingga apabila Pak Menteri memberikan bantuan ke Kabupaten Cianjur, insya Allah tepat sasaran. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, yang selanjutnya untuk para Kades, Pak Camat, saya nitip bantuan ini, perjuangan kita kepada Pak Menteri ini jangan disia-siakan dan manfaatkan sebaik-baiknya agar bantuan ini bisa terasakan oleh warga masyarakat Kabupaten Cianjur, khususnya yang berada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Manfaatkan para pendamping PKH, juga pendamping TKSK untuk memperlancar bantuan-bantuan dari pemerintah khusus masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing. Para camat juga yang menjadi tim koordinasi kecamatan beserta Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, bantu kami agar bantuan ini bisa tersalurkan dengan baik. Kami pun di Forkominda dengan Pak Kajari, dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, selaku Tikor Tikor Kabupaten Cianjur, kami selalu berkomunikasi bagaimana caranya agar bantuan-bantuan ini bisa tersalurkan dengan baik. Alhamdulillah berkat kebersamaan semua stakeholder di Kabupaten Cianjur, pelaksanaan bantuan baik PKH maupun BPMT atau sembako di Cianjur dapat berjalan dengan baik. Walaupun ada hal-hal letupan-letupan sedikit, Pak Dirjen, mungkin lihat di televisi, lihat di media sosial, itu saya pikir wajar. Wajar, dan juga kalau kita breakdown, saya cek ke lapangan, ini ada hal-hal yang iri dan sebagainya di lapangan, tidak seperti itu Pak Dirjen.
dan itu sudah diluruskan, dan alhamdulillah itu mendapat respon dari semua pihak, dan insya Allah ke depan apabila ada bantuan-bantuan yang lebih banyak lagi, kami Kabupaten Cianjur siap untuk menerima dan mensukseskan bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial. Hadirin yang berbahagia, kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Ucapan terima kasih juga kepada seluruhnya atas kehadirannya, dan juga mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini, dan ditutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Bapak Bupati Kabupaten Cianjur yang senantiasa memberikan apresiasi untuk kemajuan program Keluarga Harapan khususnya di Kabupaten Cianjur. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya pembacaan Ikrar KPM Graduasi Mandiri yang akan dipandu oleh Ibu Siti Nur Asia dari Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas. Kepada seluruh KPM Graduasi Mandiri, dimohon berdiri. Ikrar KPM Graduasi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Kamis, tanggal 27 bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Hotel Sahid, Kecamatan Cipanas, kami keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan hati, dengan ini menyatakan mengundurkan diri dari keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan untuk memberikan kesempatan kepada warga kami yang lebih membutuhkan. Cipanas, 27 Agustus 2020. Atas nama Graduasi Mandiri Angkatan 2020, Siti Nur Asia. Kepada seluruh KPM Graduasi Mandiri, dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya prosesi graduasi mandiri sekaligus penyerahan sertifikat penghargaan dan pengalungan medali. Kepada seluruh KPM Graduasi Mandiri, dimohon berdiri. Dan dimohon dengan segala hormat untuk naik ke atas panggung. Yang pertama, Bupati Kabupaten Cianjur, Bapak Haji Herman Suherman, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bapak Pepen Nazarudin, Direktur Jaminan Sosial Keluarga, Bapak Rahmat Kusnadi, Anggota DPR RI Komisi 8, Ibu Diah Pitaloka, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Bapak Haji Ahmad Mutawali, dan dimohon bersiap kepada seluruh KPM Graduasi Mandiri untuk menerima penghargaan, sertifikat, dan juga pengalungan medali. Berikut akan saya bacakan daftar KPM Graduasi Kabupaten Cianjur tahun 2020 bagi ibu yang saya panggilkan namanya untuk menaiki panggung. 1. Ibu Enan, jenis usaha petani hortikultura. Penghasilan 35 juta, nama pendamping Ahmad Rifai Esos. 2. Eti, jenis usaha warung jajanan makanan. Penghasilan 6 juta rupiah, nama pendamping Ahmad Rifai Esos. 3. Neneng, jenis usaha warung bubur dan makanan. Penghasilan 9 juta rupiah, nama pendamping Ahmad Rifai Esos. 4. Lilis, jenis usaha jual bensin eceran. Penghasilan 15 juta rupiah, nama pendamping Ahmad Rifai Esos. 5. Siti Fatimah, jenis usaha warung jajanan makanan. Penghasilan 12 juta rupiah, nama pendamping Ahmad Rifai Esos. 6. Titin,
jenis usaha warung sembako. Penghasilan 15 juta rupiah, nama pendamping Ahmad Rifai Esos. 7. Eti Rohayati, jenis usaha pengelola villa. Penghasilan 5 juta rupiah, nama pendamping Mansur Effendi SPDI. 8. Eva Supriyatin, jenis usaha warung nasi. Penghasilan 5 juta rupiah, nama pendamping Mansur Effendi SPDI. 9. Heni Fatimah, jenis usaha rajutan. Penghasilan 4 juta rupiah, nama pendamping Adah Aliyah. 10. Oneng, jenis usaha penjual makanan ringan. Penghasilan 5 juta rupiah, nama pendamping Adah Aliyah. 11. Enung Rokoyah, nama jenis usaha kebun arbei. Penghasilan 4 juta rupiah, nama pendamping Adah Aliyah. 12. Rokoyah, jenis usaha warung makanan ringan. Penghasilan 5 juta rupiah, nama pendamping Adah Aliyah. 13. Nenti, jenis usaha warung nasi. Penghasilan 4 juta rupiah, nama pendamping Adah Aliyah. 14. Tina, jenis usaha kebun bunga. Penghasilan 7 juta rupiah, nama pendamping Adah Aliyah. 15. Siti Nur Aisyah, jenis usaha kebun bunga. Penghasilan 7 juta rupiah, nama pendamping Adah Aliyah. 16. Aidah, jenis usaha jualan mochi. Penghasilan 4 juta rupiah, nama pendamping Adah Aliyah. 17. Cici, jenis usaha sayuran. Penghasilan 8 juta rupiah, pendamping Muhammad Asep Nur Alam SH. 18. Tini, jenis usaha petani hortikultura. Penghasilan 6 juta rupiah, nama pendamping Ahmad Rifai Esos. 19. Siti Aisyah, nama usaha pertanian mandiri dan ternak kambing. Penghasilan 9 juta rupiah, nama pendamping Muhammad Asep Nur Alam SH. 20. Sumarni, petani dan penjaga pila. Penghasilan 16 juta rupiah, pendamping Muhammad Asep Nur Alam SH. 21. Ukat, usaha pertanian dengan omset 20 juta rupiah, pendamping Ayi Suryana. 22. Nurjanah, jenis usaha pertanian. Omset 10 juta rupiah, pendamping Ayi Suryana. 23. Hajah, jenis usaha berdagang baju dan sayuran. Omset 5 juta rupiah, pendamping Devi Herdini. 24. Rosidah, jenis usaha pembenihan tanaman hias. Penghasilan 5 juta rupiah, pendamping Devi Herdini. 25. Yati Sumiati, abon cakalang dan bandeng presto. Penghasilan 5 juta rupiah, nama pendamping Sri Rahayu. 26. Endah Majidah, jenis usaha lumpia. Nama pendamping Sri Rahayu. 27. Dedeh Komaria, jenis usaha warung kecil. Penghasilan 3 juta rupiah, nama pendamping Sri Rahayu. 28. Yayah Rokoyah, jenis usaha jualan bakso. Penghasilan 5 juta rupiah, nama pendamping Rizka Setiawati. 29. Tuti Supiati, jenis usaha warung sembako. Penghasilan 5 juta rupiah, pendamping Rizka Setiawati. 30. Wiwi Alawiyah, jenis usaha warung sembako. Penghasilan 5 juta rupiah, pendamping Rizka Setiawati. 31. Siti Munijar, usaha kredit keperluan rumah. Penghasilan 3 juta rupiah, pendamping Anggia Firmansyah. 32. Eti Nursita, jenis usaha penjual makanan. Penghasilan 10 juta rupiah, pendamping Widianto Rahayu. 34. Neneng Kartini, jual makanan ringan, kreditkan baju dan barang elektronik. Penghasilan 10 juta rupiah, pendamping Widianto Rahayu. 35. Tuti S, warung kelontong. Penghasilan 25 juta rupiah, pendamping Ana Noviana Nur Hakim. 36. Enung, jenis usaha kembang hias dan gantungan pot. Penghasilan 15 juta rupiah, nama pendamping Ana Noviana Nur Hakim. 38. Atikah,
pedagang makanan penghasilan 15 juta rupiah, pendamping Eva Latifah SAG. 39, Aminah, pedagang makanan penghasilan 3 juta rupiah, nama pendamping Eva Latifah SAG. 40, Siti Sadiah, jenis usaha las listrik penghasilan 5 juta rupiah, pendamping Eva Latifah SAG. 41, Tati, jenis usaha warung sembako penghasilan 30 juta, pendamping Eva Latifah SAG. 42, Iin, usaha sembako penghasilan 30 juta rupiah, pendamping Ervina Setiadewi SPDI. 43, Lilis Holisoh, supplier daun Torbangun, penghasilan 20 juta rupiah, pendamping Ervina Setiadewi SPDI. 44, Lina Haryati, aneka gorengan penghasilan 20 juta rupiah, pendamping Ervina Setiadewi SPDI. 45, Anah, jual sayuran dan makanan, penghasilan 5 juta rupiah, pendamping Ervina Setiadewi. 46, Aas, bunga potong, penghasilan 10 juta rupiah, pendamping Ervina Setiadewi SPDI. 47, Tati Rohayati, warung kopi, warung nasi, penghasilan 15 juta rupiah, pendamping Ervina Setiadewi. 48, Susilawati, walung kelontongan dan makanan anak, penghasilan 3 juta rupiah, pendamping Hoirunisa SIP. 49, Isah, warung kelontongan dan makanan anak penghasilan 2.500.000 rupiah, pendamping Hoirunisa. 50, Holis, warung kelontongan dan makanan anak penghasilan 3 juta rupiah, pendamping Hoirunisa. Mohon tetap berdiri. Ya, dimohon dengan segala hormat Bapak Bupati, Bapak Dirjen masih tetap berada di panggung karena akan langsung memberikan penghargaan berupa modal usaha dan juga merchandise dari Bank Rakyat Indonesia. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk KPM Graduasi Mandiri. Perlu kami sampaikan sejenak kepada hadirin yang berbahagia, khususnya para kepala desa juga Bapak Camat, bahwasannya graduasi mandiri ini adalah para peserta PKH yang telah mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Namun secara ekonomi mereka alhamdulillah sudah ada kemajuan dan dengan sadar mereka mengundurkan diri dari kepesertaan. Dan alhamdulillah berkat dukungan, motivasi dari Bapak Bupati, dari Dinas Sosial dan juga seluruh SDM PKH di Kabupaten Cianjur dan tidak terlepas dari para Korkab dan Korwil yang ada di Kabupaten Cianjur ini. Baiklah hadirin yang berbahagia, selanjutnya penyerahan penghargaan berupa modal usaha dari pemerintah Kabupaten Cianjur, dalam hal ini Bapak Bupati Kabupaten Cianjur, kepada seluruh KPM Graduasi Mandiri dan akan diberikan secara simbolis kepada secara simbolis kepada 10 orang KPM Graduasi Mandiri dan juga merchandise dari Bank Rakyat Indonesia. Dan dimohon dengan segala hormat perwakilan dari Bank Rakyat Indonesia cabang Cianjur untuk naik ke atas panggung. Yang pertama, kami panggil Ibu Yanti Mulyanti dari Desa Cikanyere, Kecamatan Sukaresmi. Yang kedua, Ibu Atika dari Desa Kaunglu, Kecamatan Sukaresmi. Yang ketiga, Ibu Iin, Desa Cibadak, Kecamatan Sukaresmi. Yang keempat, Ibu Isah dari Desa Ciwalen, Kecamatan Sukaresmi. Yang kelima, Ibu Epa Supriyatin dari Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas. Ibu Siti Nur Asia dari Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas. Ibu Neneng dari Desa Batu Lawang, Kecamatan Cipanas. Ibu Tuti dari Desa Sukatani, Kecamatan Pacet. Ibu Yati dari Desa Ciherang, Kecamatan Pacet. Dan yang ke-10, Ibu Hajah dari Desa Ciputri, Kecamatan Pacet. Berikut adalah KPM Graduasi Mandiri diberikan secara simbolis, akan diberikan modal usaha oleh Bapak Bupati Kabupaten Cianjur berupa nominal uang 2 juta rupiah, berikan tepuk tangan. Dan merchandise dari Bank Rakyat Indonesia. Dan mohon sejenak untuk diabadikan momen berfoto bersama. Boleh berpindah ke depan Bapak Bupati, Bapak Dirjen, dan KPM untuk berada di posisi di belakang.
Ya, cukup. Dipersilakan kepada seluruh KPM graduasi dan untuk Bapak Dirjen, Bapak Bupati dan semuanya dimohon masih ada penghargaan yang diberikan kepada pendamping berprestasi. Satu lagi mohon izin Bapak. Ya, dipersilakan kepada KPM Graduasi Mandiri yang telah mendapatkan penghargaan dari Bapak Bupati Kabupaten Cianjur. Persilakan untuk menempati kembali tempat yang telah disediakan. Baiklah hadirin yang berbahagia, selanjutnya penyerahan penghargaan 5 pendamping berprestasi dengan graduasi terbanyak se-Kabupaten Cianjur selama 1 tahun. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk pendamping berprestasi. Alhamdulillah telah melahirkan graduasi mandiri yang cukup banyak di Kabupaten Cianjur ini. Pertama, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Eli Handayani, pendamping Kecamatan Cikalong, Desa Dampingan Neglasari, kohort 2009. Jumlah KPM graduasi 83. Baik, yang kedua saya panggilkan, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ada Alia, pendamping Kecamatan Cipanas, Desa Dampingan Cimacan, kohort 2012 dengan jumlah KPM graduasi 66. Tiga pendamping dengan graduasi terbanyak. Supriyatna, Kecamatan Naringgul, Desa Dampingan Wanasari, kohort 2014 dengan jumlah dampingan 52. Selanjutnya Rizka Setiawati, Kecamatan Pacet, Desa Dampingan Cipendawa, kohort 2008 dengan jumlah KPM graduasi 46. Dan yang terakhir, yang kelima, Puji Lestari, Kecamatan Ciranjang, Desa Dampingan Ciranjang, kohort 2009, jumlah KPM graduasi 40. Ya, dan langsung bisa diabadikan momen foto bersama dengan seluruh pendamping berprestasi. Iya, berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk pendamping berprestasi telah melahirkan graduasi mandiri dan alhamdulillah mendapatkan penghargaan dari Bank Rakyat Indonesia. Ya, dipersilakan kepada seluruh pendamping untuk kembali ke tempat dan kepada Bapak khususnya Bapak Direktur Jenderal Pelindungan dan Jaminan Sosial masih berada di tempat karena akan memberikan arahan dan pembinaan kepada yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi dan juga Kabupaten Cianjur dipersilakan untuk menempati tempat yang telah kami sediakan. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita dengarkan arahan dari Direktur Jenderal Pelindungan dan Jaminan Sosial kepada yang terhormat Bapak Pepen Nazarudin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati Cianjur, Bapak Haji Herman Suherman yang baru saja bersama-sama dengan kita menghadiri wisuda ini. Yang saya hormati
anggota DPR RI dari Komisi 8, Ibu Diah Pitaloka. Yang saya hormati Forkompimda Kabupaten Cianjur. Yang saya hormati Saudara Direktur Jaminan Sosial Keluarga. Yang saya hormati Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Bapak Ahmad Mutawali. Yang saya hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cianjur, Bapak Ahmad Daniel. Yang saya hormati Kepala Dinas Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur, Bapak Haji Tuhari Sastra. Yang saya hormati para camat se-Kabupaten Cianjur. Yang saya hormati para kepala desa se-Kabupaten Cianjur. Yang saya banggakan, yang saya hormati saudara koordinator wilayah, para koordinator kabupaten, dan para pendamping PKH Kabupaten Cianjur yang sangat kami banggakan. Dan tentunya saudara sekalian yang berbahagia, para keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan yang sudah graduasi, yang baru saja kita lihat tadi wisudanya secara hikmat dan meriah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan dapat bersilaturahim dalam rangka koordinasi sinergi pelaksanaan program PKH di Kabupaten Cianjur. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Cianjur, Pak Herman Suherman, yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik dan hikmat serta terhormat, yang tentunya ini bisa kami jadikan contoh karena kegiatan ini, wisuda seperti ini baru pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Cianjur. Ya. Jadi ini bisa kita replikasikan di seluruh wilayah Indonesia penerima program PKH. Sebelumnya saya menyampaikan salam dari Bapak Menteri Sosial. Beliau secara khusus memanggil kami tadi malam, Pak Dirjen wakili saya, ya, karena dalam waktu yang bersamaan pagi hari ini beliau ada agenda. Sebenarnya kalau agak geser sedikit ke siang seperti itu bisa, tapi karena semua harus berjalan, tugas Pak Menteri harus berjalan, tugas Pak Bupati harus berjalan, maka kita semua sama-sama di sini melaksanakan apa yang menjadi tugas kita semua. Saudara sekalian, tentunya terima kasih tadi saya sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Cianjur yang telah menyelenggarakan acara wisuda ini. Saya melihat wisuda ini hampir setara dengan wisuda-wisuda di perguruan tinggi, ya, di sekolah, seragamnya, pakaiannya seperti itu. Dan memang maknanya sama, setiap wisuda selalu diikuti oleh doa dan harapan. Setiap wisuda selalu menjadi kebahagiaan bagi yang diwisuda maupun bagi orang tua atau keluarga terkasih. Nah, kalau wisuda PKH ini lebih hebat lagi. Selain menjadi kebanggaan keluarga, ya, juga menjadi kebanggaan pemerintah daerah, kebanggaan bupatinya, tentunya lebih besar lagi kebanggaan gubernurnya, kebanggaan menterinya, kebanggaan Bapak Presiden ketika melihat rakyatnya berhasil wisuda dari keluarga penerima manfaat yang dikategorikan miskin sekarang sudah dikategorikan berdaya. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan bahwa program Keluarga Harapan adalah program nasional, program prioritas nasional yang menjadi alat untuk memutus kemiskinan. Tentunya sebagai program prioritas nasional dan alat utama memutus rantai kemiskinan, program ini harus terus diasah. Sebagaimana pisau, ya, harus selalu tajam untuk memutus rantai kemiskinan. Tajamnya sampai seberapa jauh? Disebut prioritas itu outputnya seperti apa program PKH ini? Ya tentu akan bisa dilihat dari jumlah graduasi yang dihasilkan oleh program PKH. Kita menyadari perjalanan PKH itu sangat panjang, dari 2007 sampai sekarang. Tentu tahapan prioritasnya berbeda-beda. Pertama kali, mungkin kita akan memperkenalkan bagaimana mekanisme penyaluran bantuan PKH itu. Yang tadinya melalui rekening giro, ada yang diantar langsung. Kemudian kita sempurnakan melalui sistem perbankan. Yang tentunya sistem perbankan itu mematuhi aturan-aturan main otoritas jasa keuangan dan aturan-aturan moneter lainnya. Jadi ini sangat-sangat kita jaga sehingga dapat kita jamin bahwa penerima PKH pasti tepat sasaran, pasti tepat orangnya, dan datanya valid. Karena sudah melalui rekening itu. Kemudian ditambah sekarang non-tunai, artinya bisa digesek dengan kartu KKS dimanapun. Nah, revolusi ini kita laksanakan, makanya setiap acara ketika itu PKH, acaranya acara penyaluran. Kalau sudah penyaluran KKS, para KPM bisa menggunakannya, kita bahagia, kita tepuk tangan seperti itu kan. Nah sekarang berubah lagi paradigmanya, karena memang siklusnya sudah jalan. Sekarang penyalurannya sudah bagus, mekanismenya sudah bagus, pendampingnya sudah terlatih, KPM-nya sudah memahami. Tinggal sekarang kita pertanyakan, apakah yang sebuah bantuan yang sudah bagus itu bisa memberdayakan atau tidak?
Nah, sekarang pertanyaan pentingnya itu. Sehingga kita harus mengimbangi jumlah program keluarga harapan yang demikian besar dengan sisi output dari program itu. Ya. Jadi sekarang kebanggaan kita adalah selain kita nanti akan menerima jumlah bantuan PKH yang demikian besar untuk sekian KPM, maka kebanggaan berikutnya adalah menghasilkan ibu-ibu KPM PKH yang graduasi. Nah, itu yang harus dipegang oleh semua pihak. Oleh KPM-nya, oleh pendampingnya, SDM PKH, dan oleh seluruh aparatur desa. Makanya saya sampaikan kepada pendamping, Bapak Ibu sekalian, sekarang PKH kita target. Secara nasional harus graduasi 10%. Jadi kalau 10 juta, 10%-nya harus graduasi. Dari target 10 juta, maka turunkan targetnya ke provinsi. Berapa di provinsi itu? Target 10%. Dari provinsi turunkan ke kabupaten. Berapa target kabupaten, populasi Kabupaten Indramayu? Maka 10% harus graduasi. Nah, kita semua berbangga terhadap Kabupaten Cianjur, ya, karena menurut catatan yang ada pada kami, ya, berdasarkan data di EPKH, jumlah KPM di Kabupaten Cianjur periode sampai bulan Agustus 2020 sebanyak 139.402 KPM. Dan yang telah graduasi sebanyak 12.128 atau 8,72%. Tepuk tangan ya, untuk Cianjur. Ya. Jadi kalau 10% tinggal berapa itu? Sedikit lagi, ya, tinggal 1,28% lagi sampai Desember. Nah, nanti kami akan memberikan penghargaan terhadap kepala daerah, terhadap SDM PKA yang terbanyak atau terbaik menggraduasi KPM PKH. Ya. Jadi ini menjadi tantangan buat kita semua. Mulai dari tadi pendamping yang secara berprestasi di tingkat Kabupaten Cianjur, tadi ada beberapa pendamping, saudara sekalian sudah berhasil menggraduasi, ya, Pak Camatnya juga berprestasi, jadi prestasi pendamping adalah prestasi kepala desa. Prestasi KPM yang banyak graduasi adalah prestasi para camat. Semakin banyak yang graduasi di kabupaten itu adalah prestasi bupatinya. Seperti itu. Ya. Jadi kita berlomba untuk lebih banyak menggraduasi KPM PKH. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Target KPM PKH itu 10 juta per tahun. Banyak yang melihat, Pak Dirjen, kok targetnya 10 juta flat, seolah-olah kemiskinan itu tidak naik turun 10 juta seperti itu. Tapi 10 juta itu di dalamnya ada keluar masuk, ada in, ada out. Jadi sekarang yang graduasi 57, bukan berarti nanti berkurang. Tapi ada kesempatan masyarakat Cianjur yang lain untuk ngikut program PKH. Jadi ada kinerja dari program. Nah sekarang kepada saudara sekalian, para pendamping PKH, maka target itu kembalikan kepada diri saudara. Ketika ditunjuk menjadi pendamping, maka saudara fungsi pendamping kan sudah hafal ya. Ada fasilitator, ada broker, advokator, dan sebagainya. Tapi intinya adalah bagaimana saudara sekalian bisa memberi motivasi kepada KPM untuk berdaya. Banyak KPM yang sudah berdaya, dilihat dari indikator, tapi tidak pernah mau melepas bantuannya. Merasa masih belum cukup, merasa masih pantas untuk dibantu. Nah itu tugas saudara sekalian sebagai pendamping untuk memberikan motivasi ini, mendobrak seperti itu. Jadi kalau tadi ada pendamping PKH yang sudah menggraduasi sampai 50, saya sangat angkat topi. Ya. Terus terang Bapak Ibu sekalian, pendamping kami ini idealnya 1:150, idealnya. Tapi karena kondisi di lapangan ada yang 1:300, Pak. Bayangkan kalau 100-300 di kota Cianjur, Kabupaten Cianjur mungkin nggak terlalu berjauhan. Ya. Tapi di daerah lain ada yang 300 itu KPM-nya berjauhan. Jadi si KPM itu si pendamping akan sangat sulit. Tapi sangat menggembirakan. Kemarin di satu daerah yang sangat susah terpencil, pendamping PKH-nya bisa menggraduasi 25 orang. Padahal daerahnya sulit sekali. Nah sekarang terbukti di Kabupaten Cianjur pun banyak pendamping yang sudah menggraduasi KPM PKH. Nah jadi ibu-ibu yang sangat kami hormati, dengan diwisudanya tadi saya sampaikan bahwa wisuda ibu ini yang bahagia bukan saja anak dan keluarga seperti wisudanya sekolah ya. Kalau wisudanya ibu itu yang bangga semua. Anak, keluarga, suami, kepala desa, camat, bupati, gubernur sampai presiden bangga. Ibu semua sudah keluar dari kemiskinan seperti itu. Ya. Nah selanjutnya tentunya ibu-ibu sekalian, untuk menggraduasi itu bukan program yang mudah. Saya menyampaikan ada dua macam graduasi. Ada yang graduasi secara insidental, by accident, artinya karena kebetulan atau misalnya insidental. Ada by design, ada terencana. Kalau insidental tadi Pak Bupati sampaikan, tadinya KPM, kemudian nikah dengan pendamping PKH ya, yang kaya, atau nikah dengan yang lebih kaya misalnya ya, yang janda misalnya seperti itu. Kemudian tiba-tiba kaya. Nah itu sudah graduasi. Ya. Sudah cukup dia untuk graduasi. Apapun alasannya, ya.
karena nikah dengan pendamping tadi yang itu ya mamur ya graduasi. Tapi itu sifatnya insidental. Mungkin dalam satu waktu hanya berapa orang yang insidental seperti itu. Yang lebih bagus adalah yang terencana, graduasi by design. Jadi pendamping ada 3 segitiga nih. Pendamping, KPM dan perangkat desa, baik desa kecamatan ya, mempunyai rencana kerja. Saudara sekalian, sebagai pendamping saya punya 300 dampingan misalnya. Berunding dengan kepala desa yang ada di wilayah itu, apa program yang bisa memberdayakan ini? Mungkin dari 300 hanya 200, enggak apa-apa. Dari 200, Pak, kami hanya mampu bisa 100, enggak apa-apa. 50 enggak apa-apa. 25 enggak apa-apa. 10, 1 pun kami hargai. Tapi akan jadi pertanyaan, kalau sudah sekian tahun jadi KPM, belum graduasi, apa fungsi pendamping, apa fungsi kita semua? Jadi harus kita tanyakan. Banyak sekarang Bapak Ibu sekalian yang masih kohor 2007, bayangkan. Pertama kali PKH ada itu 2007 ya, masih ada yang sampai sekarang menerima. Ya itu tadi, karena masing-masing berada dalam zona nyaman, merasa nyaman. Saya nyaman sebagai pendamping, udahlah sepanjang saya berlaku baik, selalu menyelenggarakan P2K2, bantuan tepat sasaran, ya ikutin saja. Seolah-olah bantuan itu seperti mata pencaharian, pensiunan atau pasif income. Tidak, bantuan itu untuk memberdayakan. Jadi sejak awal seharusnya disampaikan, Bu, Ibu sekarang dengan kami ikut program KPM PKH, beruntung yang lain belum dapat, tapi kita punya target. Berapa tahun kita graduasi? 2 tahun, 3 tahun, seperti itu. Ya, jadi ada target, semuanya berupaya. Nah kalau tidak keluar dari zona nyaman, maka kita akan keenakan seperti itu. Ya. Nah, jadi saya bergembira melihat Kabupaten Cianjur ini. Ya, pendampingnya tadi banyak yang sudah menggraduasi. Nah sekarang saya tanya sama pendamping yang ada di sini. Ya enggak apa-apa Pak ya, saya tanyakan ini anak-anak saya, anak-anak kita semua. Di antara kalian ada yang belum menggraduasi? Coba angkat tangan. Ada nggak? Ada yang sudah menggraduasi 1 orang? 2 orang? Wah kok gak ada yang angkat tangan semua? Jangan-jangan lebih dari 10 graduasinya ini semua. Ya, jadi saudara sekalian harus introspeksi, bertanya fungsi saya sebagai pendamping, selama sekian mendampingi berapa yang saya graduasi. Ya, jadi itulah tantangan kita semua sekarang, karena program PKH ini sudah sedemikian maju, sebagai program prioritas, anggarannya terus dijaga. Namanya program prioritas itu, negara ada uang atau tidak uang, ya tentu yang memprioritaskan program yang prioritas, seperti itu. Nah kita terima kasih kepada Ibu Diah Pitaloka dari Komisi 8 DPR RI, ini yang berhasil membantu kita menaikkan target PKH secara nasional. Tepuk tangan buat dia. Dari 9 juta, 9,2 sekarang menjadi 10 juta genap. Itu tidak akan terjadi tanpa dukungan dari legislatif, dari Komisi 8 DPR RI. Dan sebagian hasilnya dirasakan oleh Kabupaten Cianjur, pasti akan ada perluasan jumlah PKH di Kabupaten Cianjur. Nah, semakin banyak perluasan, maka semakin banyak yang graduasi, itu hebat. Seperti itu. Ya. Dan jangan khawatir saudara sekalian SDM PKH. Kalau sudah banyak yang graduasi seolah-olah jadi pengangguran, tidak. Ya. Nanti fungsi saudara akan lebih tinggi lagi, mendampingi yang sudah berdaya. Ya, jadi tidak akan pernah berhenti, ya seperti itu. Jadi jangan takut kita untuk bermimpi. Saya punya cita-cita tahun ini saya graduasi 4, 3, 2, silakan. Bayangkan kalau dari satu pendamping satu saja dikali 30.000 pendamping, kan lumayan. Apalagi tadi satu pendamping bisa sampai 40 tadi. Saya angkat topi luar biasa ya kepada saudara sekalian para pendamping. Dan kepada ibu-ibu KPM sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah wisuda ya, artinya ibu sekalian sudah hidup baru sekarang ya, dinyatakan sebagai orang yang berdaya, mampu. Tentunya pemerintah pun tidak akan tinggal diam. Tadi Pak Bupati sudah memberikan insentif ya untuk modal usaha kewirausahaan sosial. Insya Allah di kita juga ada program kewirausahaan sosial, dan program kewirausahaan sosial itu dikhususkan untuk PKH yang graduasi ya. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan itu ya. Dan tentunya ibu bisa menjadi contoh, ibu bisa menjadi pemicu bagi yang lain yang belum. Ya. Saya sampaikan kepada para pendamping, dalam menggraduasi itu banyak cara. Saya sedang menyusun pedoman graduasi dan buku graduasi isinya tentang tata cara pendamping itu bisa sampai menggraduasi. Caranya banyak. Jadi bisa menjadi kamus besar. Ada di kabupaten, saya sebutkan saja di Tasikmalaya waktu itu ya. Tidak seberapa dia menggraduasinya, hanya banyak ngobrol di pengajian ya. Dengan ibu-ibu KPM itu, karena di P2K2 ini tidak cukup, diajak ke pengajian, disentuh hatinya oleh tokoh masyarakat. Akhirnya dengan tersentuh hatinya dia berusaha, berhasil dan keluar, gitu kan? Itu karena seperti itu, banyak cara untuk bisa menggraduasi. Karena kalau diberat-beratkan, saya pernah mendapat pertanyaan, Pak Dirjen, ukurannya apa kalau bisa menggraduasi?
Apalagi zaman COVID seperti ini, banyak yang terdampak, banyak orang miskin baru. Ya kalau graduasi itu tidak perlu diberikan indikator yang berat. Selama si KPM motivasi dan ingin graduasi, itu kita dorong. Tadi saya lihat bisa graduasi omsetnya ada 10 juta, 5 juta, 7 juta. Ada yang memang, ya Pak, saya udah cukup dan saya seperti ini, saya mau graduasi. Ya itu yang didorong, yang didobrak. Tugas saudara sekalian sebagai pendamping itu mendobrak. Bukan untuk menarik lagi, Bu, jangan, Ibu masih pantas, dapat bantuan, udah santai aja dan kita dapat bantuan. Nah itu nanti tidak akan menunjukkan kiprah saudara sebagai pemberi motivasi. Nah jadi keberhasilan ibu-ibu KPM di sini adalah keberhasilan saudara sebagai pendamping, keberhasilan perangkat desa, Pak Camat, terima kasih atas bimbingannya. Tolong Pak Camat, Pak Kades, pendamping kami ini diajak diskusi, berikan pekerjaan, ayo kita sama-sama graduasi warga kita di desa ini. Bagaimana caranya? Mereka sudah dibekali bagaimana mengenali sistem sumber. Mungkin untuk menggraduasi itu banyak sumber. Kalau kita sebutkan, ada sumber formal, sumber informal, sumber kemasyarakatan banyak. Bisa saja potensi untuk KPM itu tidak berasal dari KPM-nya, tapi dari sumber informal yang lain, dari tetangganya, dari orang tuanya, dari ibunya, seperti itu. Ketika dilihat sumbernya ternyata dia bakat dagang, ya kan seperti itu. Nah, kemudian ada saudaranya yang sudah berdagang, ketika itu kemudian ditempelkan ikut serta dulu, ya. Kemudian dia bisa mandiri atau ada potensi lain. Pokoknya kita yakin dan percaya bahwa setiap KPM pasti ada potensinya. Tergantung kepintaran dari saudara sekalian sebagai SDPKH untuk menggali potensi ini. Nah kalau hasilnya sudah kelihatan seperti ini, kita patut bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, ya, kita semua berhasil menjadikan ibu-ibu kita ini wisuda, dan terus terang acara wisuda ini sangat keren. Ya. Baru pertama kali saya melihat ini dan akan jadikan contoh ini. Ya. Diselenggarakannya di hotel yang terhormat, hebat. Ya. Saya juga baru mengunjungi dan wah saya hebat sekali ini kan. Pakaiannya membuat saya merinding ini. Wisudanya betul-betul memberikan kebahagiaan, dan tentunya di balik kemeriahan itu adalah doa kita bersama. Semoga ke depan lebih baik dan semoga program PKH terus meningkat kualitasnya sehingga bisa dijadikan andalan bagi pemerintah untuk memerangi kemiskinan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan salam dari Bapak Menteri Sosial. Kami selamanya siap berdiskusi dan Bapak Ibu sekalian, perangkat desa, perangkat kecamatan, dan pendamping untuk sama-sama memajukan PKH di Kabupaten Cianjur ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bapak Pepen Nazarudin, yang telah memberikan arahan dan pembinaannya kepada kita semua. Berikan aplaus yang luar biasa. Alhamdulillah Bapak, ini merupakan penghargaan khususnya bagi KPM, merasa terharu mereka bisa hadir di sini di tengah Bapak Ibu semua, dan juga kami sebagai SDM PKH mudah-mudahan di Kabupaten Cianjur ini bisa meningkatkan kualitas kami sebagai SDM PKH. Baiklah hadirin yang berbahagia, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kegiatan sosialisasi dan koordinasi program Keluarga Harapan Kabupaten Cianjur tahun 2020.